Bhishma! Dalam kisah Mahabharata, banyak ksatria yang hebat bertempur satu sama lain. Tapi apakah Anda tahu ada beberapa ksatria yang paling kuat di antara semua yang bertarung di pertempuran di Kurukshetra? Ksatria tersebut yaitu Bhisma, kakek dari para Pandawa dan Kaurawa, Guru Drona yang merupakan guru dari para Pandawa dan Kaurawa, dan serta Karna, kakak kandung dari para Pandawa. Ksatria terakhir adalah Sri Krishna. Namun pada perang Bharatayuddha, Sri Krishna sama sekali tidak ikut bertempur mengangkat senjata, tetapi ia hanya menjadi kusir kereta Arjuna. Sri Krishna juga menjadi ahli taktik dari Pandawa. Secara singkat, tidak ada yang dapat membunuh ketiga ksatria itu. Lalu bagaimana mereka bisa gugur dalam perang hanya dengan taktik Sri Krishna? Dan ada alasan apa di balik semua itu? Namun sebelum itu, seperti biasa meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah sobat, jika sudah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Yang pertama adalah Bhisma. Bhisma merupakan ksatria terkuat pada perang Bharatayuddha. Bahkan dikisahkan yang dapat membunuh Bhisma adalah dirinya sendiri. Bhisma mendapatkan anugerah bahwa ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Dan Bhisma juga hanya bisa dibunuh oleh reinkarnasi dari Dewi Amba yaitu Sri Kandi. Reinkarnasi dari Dewi Amba yaitu Sri Kandi diberkahi secara langsung oleh Dewa Siwa karena dendam dari Dewi Amba kepada Bhisma yang menolak untuk menikahinya. Bhisma gugur dalam perang ketika Bhisma melihat Sri Kandi yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Amba yang duduk di depan kursi kereta Arjuna, sehingga Bhisma terpaksa menurunkan senjatanya. Bhisma gugur di medan perang dengan strategi Arjuna dan Sri Krishna yang sedikit melanggar kode etik dalam peperangan, yaitu melibatkan seorang wanita yang didandani seperti pria. Karena Bhisma sudah bersumpah tidak akan menyerang perempuan, karenanya Bhisma menurunkan senjatanya ketika melihat Sri Kandi di kereta Arjuna. Dan saat itulah menjadi momen Arjuna melepaskan anak panahnya. Meskipun gugur dalam pertempuran, Bhisma tetap belum dapat meninggal karena yang dapat membunuhnya adalah dirinya sendiri. Bhisma bersumpah akan menghembuskan napas terakhirnya ketika ia bisa menyaksikan Hastinapura dalam tangan yang baik. Bhisma meninggal dunia di akhir perang setelah menasihati Yudhishthira dengan ujangan bagaimana menjadi seorang raja yang baik. Kemudian yang kedua adalah Guru Drona. Guru Drona merupakan guru dari berbagai disiplin ilmu yang mengajarkan Kaurawa maupun Pandawa. Beliau mengajari bagaimana cara berperang dan memanah pada Pandawa dan Kaurawa. Drona merupakan jenderal perang dalam perang Bharatayuddha dan ksatria yang tak terkalahkan. Bahkan tidak memiliki kelemahan sama sekali kecuali satu, yaitu kasih sayangnya terhadap putranya Aswatthama. Seperti halnya Bhisma, Drona gugur dalam peperangan dikarenakan atas kutukan, yaitu kutukan Raja Drupada, karena tindakan Drona yang mengerahkan pasukan Hastinapura untuk menyerang Pancala. Raja Drupada berdoa kepada dewa agar dikaruniai putra yang kelak akan mengalahkannya di medan perang. Beberapa tahun kemudian tiba pada terjadinya pertempuran Bharatayuddha. Dengan taktik Sri Krishna, Guru Drona kemudian mendengar berita kematian putranya Aswatthama yang dapat melukai hatinya. Karena hal itu, Guru Drona menyebabkan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Guru Drona kemudian bermeditasi untuk mencapai moksa guna melepaskan jiwanya dari badannya. Pada saat itulah putra dari Drupada yang bernama Drestayumna datang kepada Drona dan memenggal kepala Drona.
Gugurlah Drona dalam pertempuran. Meskipun Darsayumna mengalahkan Drona dengan cara yang curang, karena Drona sudah tidak mengangkat senjata dan kehilangan semangatnya untuk bertarung. Selanjutnya adalah Karna. Karna merupakan jenderal perang yang berpihak kepada Korawa. Meskipun Karna adalah kakak kandung dari para Pandawa, Karna adalah putra pertama Kunti yang tidak dianggap karena Kunti melahirkan Karna di saat ia akan menikah dengan ayah Pandawa yaitu Pandu. Karna terlahir karena Kunti mencoba-coba mengucapkan mantra permohonan kepada Dewa Surya. Karena rasa malunya melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, Dewi Kunti kemudian membuang Karna ke sungai. Sehingga sejatinya Kunti memiliki 6 putra yaitu Karna dan kelima anaknya yaitu Pandawa. Karna merupakan kesatria yang hebat, bahkan Sri Krishna mengatakan bahwa Karna adalah seorang kesatria sejati dan kemampuannya jauh melebihi Arjuna. Sebelum terjadinya peperangan, Karna bersumpah kepada ibunya yaitu Dewi Kunti untuk tidak akan menyerang putranya Pandawa kecuali Arjuna. Karena hanya Arjuna lah yang dapat mengimbanginya. Karena mengatakan yang akan gugur adalah dirinya sendiri atau Arjuna, sehingga ketika salah satu di antara keduanya gugur, Kunti tetap akan memiliki 5 putra seperti sedia kala. Karena berguru kepada guru yang sama dengan Bhisma dan Drona yaitu Parasurama. Seperti halnya Bhisma dan Drona, karena gugur dan tewas dalam pertempuran Bharatayuda karena kutukan yaitu kutukan dari sang guru Parasurama. Saat peperangan terjadi, roda kereta Karna terperosot ke lubang yang menyebabkan Karna harus turun dari keretanya. Di saat tidak bersenjata inilah Arjuna atas perintah Sri Krishna untuk melepaskan anak panah kepada Karna dan menyebabkan Karna gugur di pertempuran Bharatayuda. Di saat itulah seketika Karna juga tidak dapat berbuat apa-apa karena seketika lupa akan semua ilmu yang dimilikinya. Karna mengetahui bahwa perang Bharatayuda adalah salah. Lantas mengapa Karna tidak membela adik kandungnya dan malah memilih Korawa? Hal itu karena Karna terikat dengan sumpahnya kepada Duryudana. Hal inilah yang menyebabkan Karna harus tewas dalam perang Bharatayuda karena sudah membela ketidakbenaran. Begitu juga dengan Bhisma dan Guru Drona. Karena saking kuatnya ketiga ksatria ini, Sri Krishna harus menggunakan taktiknya agar bisa membunuh mereka bertiga. Hal ini sangat penting dilakukan agar Sri Krishna bisa menegakkan kembali dharma di dunia ini, sehingga tatanan masyarakat bisa terjaga. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam Rahayu. Itu beda